Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, memberikan motivasi agar channel ini dapat berkembang. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan masih menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat, yang mana kisah kali ini dikirimkan oleh Mbak Ega yang berada di Jawa Barat. Yang mana kisah yang akan dibagikan Mbak Ega kepada sahabat-sahabat ini menceritakan sebuah kisah misteri, kejadian mistis yang dialami oleh keluarganya. Termasuk di sini Mbak Ega juga mengalami peristiwa tersebut. Peristiwa yang terjadi di tahun 2006 yang terjadi di Jawa Timur. Keluarga Mbak Ega mengalami sebuah kisah misteri, pengalaman tentang pesugihan Raja Kera. Jadi bagaimana kisah yang ingin dibagikan Mbak Ega kepada sahabat-sahabat semua? Simak videonya hanya di sebuah kisah misteri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali untuk Mbak Ega yang sudah ingin berbagi cerita pengalaman mistisnya kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri, yang mana cerita dari Mbak Ega ini menurut saya sangat menarik untuk saya bagikan. Ya, di sini juga saya ingin menyampaikan kalau cerita yang dikirimkan oleh Mbak Ega ini memiliki beberapa latar waktu yang berbeda-beda. Jadi di sini saya akan mencoba menceritakan sebaik mungkin beberapa latar waktu itu satu persatu agar sahabat-sahabat semua dapat memahami kisah yang ingin dibagikan oleh Mbak Ega. Yang mana kisah ini terjadi di tahun 2006 yang lalu, tepatnya di salah satu kota di Jawa Timur. Ya. Jadi Mbak Ega menceritakan di tahun 2006 itu beliau berusia 16 tahun. Yang mana kisah ini terjadi di keluarga besar dari Mbak Ega. Ya. Di Jawa, Mbak Ega tinggal di sebuah rumah. Ya. Rumah peninggalan dari almarhum nenek dari Mbak Ega, yaitu ibu dari ayah Mbak Ega. Nah, rumah yang ditempati oleh Mbak Ega ini sebuah bangunan yang cukup besar. Namun rumah tersebut merupakan dua rumah, ya, rumah kapel lah. Jadi satu rumah yang disekat, dan di sebelah kirinya itu rumah yang ditempati oleh ayah Ega beserta keluarganya. Dan rumah di bagian sebelah kanan ditempati oleh paman dari Ega yang merupakan sepupu kandung dari ayahnya Ega. Nah, di sini Ega menceritakan kalau omnya ini merupakan anak dari adik neneknya Ega. Ya, jadi memang mereka sepupu kandung lah jatuhnya. Nah, ayah dan omnya Ega ini kita sebut saja dengan nama Om Narto. Mereka sama-sama bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Jawa pada saat itu. Nah, di awal tahun 2005, ayah Ega dan Om Narto ini sama-sama di PHK dari perusahaan tersebut. Yang mana ya, perusahaan itu, pekerjaan itulah satu-satunya sumber penghasilan dari mereka berdua. Di sini ayah Ega pada saat itu ya, baru memiliki Ega ya. Ega merupakan anak tunggal lah. Nah, Om Narto memiliki dua orang anak. Anak pertama dari Om Narto sudah berusia 18 tahun. Dan anak kedua dari Om Narto berusia sekitar 7 tahun. Nah, jadi setelah kedua orang ini di PHK, ya, mereka sama-sama duduklah di teras rumah. Ya, menceritakan ya apa yang selanjutnya akan kita lakukan. Yang mana di sini Ega mengatakan
usia dari Om Narto dan ayahnya Ega ini nggak selisih jauh. Ya sekitar 3-4 tahun lah selisihnya. Memang dari kecil ayahnya Ega ini besar bersama-sama Om Narto. Ya, sekolah bersama-sama. Ya dibesarkan bersama-sama, bahkan sampai remaja mereka masih akrab bersama-sama. Ayahnya Ega menceritakan pengalaman pertama waktu ayahnya Ega ngapelin ibunya Ega. Ya, waktu itu masih pacaran ya. Om Narto lah temannya untuk ngapelin ibunya Ega ini. Nah, jadi mereka duduk di teras pada malam itu. Yo gimana ya? Kita udah di PHK. Anak ya butuh biaya sekolah. Nah, ayahnya Ega mengatakan ke Om Narto, ya wis lah, kita ini aja lah mas, kita dagang aja lah. Jadi dengan uang yang kita pegang sekarang, kita sama-sama lah. Kalau mau kita buka usaha, ya buka warung kek, atau kita beli barang dari petani, kita jual di pasar jadi agen. Ya mudah-mudahan ya bisa menutupi biaya sehari-hari keluarga kita sebelum kita bisa cari pekerjaan lain. Nah, tapi pendapat dari ayahnya Ega ini ya nggak sependapat dengan Om Narto. Om Narto yang memang notabene sudah terbiasa menjadi seorang pekerja lah ya. Jadi dia tahu dia kerja per bulan digaji. Dia kerja per bulan digaji. Dia nggak tahu kalau uangnya itu bisa dikembangkan atau didagangkan. Dia nggak mau juga. Ya, resiko dagang itu ruginya cukup besar. Dia mengatakan kepada ayahnya Ega, ya oke lah kalau usaha yang kamu bilang, yang kita jalani nanti, yo untung atau bisa jalan. Ya kalau mandet, ya, kalau rugi, kalau tekor, yo habis, uang simpanan kita habis. Jadi gimana untuk kedepannya nanti? Yo aku nggak mau lah kalau mesti pinjam sana pinjam sini, ya aku dari dulu anti. Ya, Om Narto bilang begitu kepada ayahnya Ega. Nah jadi obrolan pada malam itu nggak ketemulah solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah singkat cerita di sini Om Narto menghilang sekitar 3-4 hari, nggak tahu kemana. Ditanya ke istri dan anak-anaknya, nggak tahu bapak kemana, nggak pulang-pulang. Ya, di sini juga ayahnya Ega ya nggak biasa-biasanya kalau Om Narto itu pergi nggak ngajak dia, apalagi pergi sampai nggak pulang-pulang. Nah jadi ketika Om Narto pulang, ayahnya Ega langsung bertanya, Mas, sampean dari mana? Kok pergi nggak ngajak-ngajak aku? Pasti ada bisnis yo. Enggak, aku pergi nemuin temen. Yo wis, nantilah aku ceritain. Aku mau masuk dulu, mau istirahat, dia bilang. Ya, jadi singkat cerita, pada malam hari ya, mereka duduk lagi di teras. Nah, di sini ayahnya Ega mendengarkan cerita dari Om Narto yang menceritakan kalau kamu mau ikut, lusa aku mau berangkat. Ya, tapi ya aku nggak bisa sebutin ke kamu kita berangkat kemana dan mau ngapain. Tapi aku ngajak kamu ini loh, kalau kamu mau sama-sama kita pergi, ya sama-sama nanti kita dapat hasilnya. Ya emang kemana mas? Ya pokoknya ikut aja lah kalau mau ikut. Nah, di sini ayahnya Ega ya, berkali-kali mencoba untuk mencari tahu sebenarnya Om Narto mau ngajak kemana. Berkali-kali ditanya, kemana mas? Kemana mas? Aku nggak mau ikut lah. Kalau mas nggak jelas, tiba-tiba ngajak tapi nggak tahu tujuannya kemana. Di sini Om Narto juga nggak mau ya, seperti merahasiakan sesuatu dan dia cuman menjawab ketus. Yowes, kalau kamu nggak mau, tinggal. Aku pergi sendirian, lusa aku berangkat. Nah, ya ayahnya Ega yang ngapain ikut kalau nggak jelas, ngabis-ngabisin duit, ya mendingan aku main-main ke pasar, nemuin teman-temanku, belajar buat dagang sama teman-temannya yang di pasar. Nah jadi memang mereka sudah tidak sejalan lagi lah pada saat itu ya, karena pemikiran ayahnya Ega setelah di PHK ini lebih baik menjadi wirausaha daripada neko-neko mencari pekerjaan yang aneh-aneh, karena dia sadar usianya sudah tidak muda lagi ya, nggak banyak lah tempat kerjaan yang bisa nerima orang yang sudah seusia mereka. Nah jadi pada lusa itu Om Narto menghilang dari rumah cukup lama, sekitar 4 minggu ya, 1 bulan lebih lah Om Narto nggak pulang-pulang. Ditanya sama istri dan anak-anaknya, cuman Om Narto berpesan kalau dia pergi ke padepokan tempat si Mbah ya. Nah jadi ini cerita dari si Ega ini kita bawa flashback ke masa lalu dulu ya.
Nah, jadi setelah Om Narto pergi, yang ngakunya pergi ke tempat si Mbah, ya, ke Padepokan. Nah, ayahnya Ega menceritakan, sewaktu mereka masih ya muda lah ya, berusia sekitar 17-18 tahun, mereka sama-sama pernah menuntut ilmu kanuragan, ya, di salah satu padepokan yang ada di daerah Jawa tersebut, ya. Nah, jadi ayahnya Ega dan Om Narto di situ berguru ya, kurang lebih dia bilang sekitar 6 bulan lah ya, dia di padepokan itu, mulai dari belajar dasar ilmu kanuragan, ya, mulai dari gaya tarung lah, silat lah ya, ilmu silat, sampai ilmu kebatinan. Nah, di sini ayahnya Ega yang memang tidak tertarik untuk mendalami tentang hal-hal mistis, tentang hal-hal kebatinan lah. Dia cuman beranggapan ilmu kanuragan yang dipelajarinya untuk bekal nanti, yang mana tahu ya, di jalan nanti ketemu orang jahat atau untuk membela diri lah, dia perlu belajar ilmu silat. Tapi sedangkan di sini Om Narto ini agak beda dari ayahnya Ega. Ya, jadi ayahnya Ega menceritakan dia sangat dekat dengan si Mbah, gurunya di padepokan tersebut, yang mana si Mbah ini dikenal sebagai seseorang yang memang memiliki ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Ya, dari ilmu kanuragannya yang boleh dikatakan ya untuk bacok-bacokan ya, itu nggak mempan lah. Dan juga memiliki ajian-ajian untuk ilmu pelet dan ilmu santet. Nah, di sini Om Narto sangat tertarik dengan hal-hal tersebut. Nah, jadi boleh dikatakan kurikulumnya mereka di padepokan itu berbeda. Ayahnya Ega fokus untuk melatih olah kanuragannya, berlatih silat, sedangkan Om Narto enggak. Ya, dia lebih mendalami tentang hal-hal mistis, tentang hal-hal magis. Nah, jadi diceritakan di padepokan ini, ya, setiap anak murid atau murid yang belajar di situ mendapatkan titipan atau pendamping lah, yang mana pendamping yang dimaksud ayahnya Ega ini ya seperti kekuatan gaib lah, yang suatu saat kalau kita kepepet itu dapat merasuki tubuh kita ya. Mungkin sahabat-sahabat paham lah ya. Jadi ilmu silat itu ada yang alirannya seperti ular, seperti harimau, seperti monyet dan elang, banyak lagi lah. Nah, di padepokan ini setiap murid itu disalurkan ya energinya sesuai karakter masing-masing dari mereka. Ya, ayahnya Ega yang menurut si Mbah memiliki karisma dan kekuatan yang cukup besar. Di situ katanya ya, dititipi khodam berupa siluman elang. Nah, sedangkan di sini Om Narto ini ayahnya Ega nggak tahu apa yang dititipkan, karena setiap murid itu ya saling tidak memberitahu apa yang dititipkan oleh si Mbah, kekuatan apa yang mereka ambil. Ya, jadi saling merahasiakan, dan Mbah juga mengatakan, satu guru satu ilmu, kalian nggak boleh saling buka kekuatan kalian apa. Nah, jadi pada saat malam penguncian ya, mereka dipisahkan di tempat yang berbeda-beda. Nah, ayahnya Ega disuruh berdiam diri di sebuah pohon besar di belakang padepokan, yang mana di belakang pohon besar itu adalah aliran sungai, namun tidak besar ya, aliran sungai kecil lah, tapi cukup deras. Nah, di situ si Mbah mengatakan kalau khodam yang akan dititipkan ke diri ayahnya Ega adalah siluman elang, yang mana nanti kalau saat kepepet ya, saat dalam pertarungan ayahnya Ega dalam keadaan terdesak atau dikeroyok orang banyak, nah khodam yang dimilikinya ini, siluman elang, itulah yang akan menyelamatkannya nanti. Jadi secara tidak langsung, secara di bawah alam sadar lah, seperti kesurupan lah, ayah Ega akan mengeluarkan jurus itu dan dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, jadi pada malam itu ayahnya Ega disuruh semedi lah ya, duduk di bawah pohon itu. Si Mbah mengatakan, saat bulan purnama tepat berada di atas kepala kamu, ya, kalau ada sesuatu hal yang terjadi, kamu nggak boleh takut. Kamu harus memasrahkan diri kamu, yakin dengan kekuatan yang ada di diri kamu sendiri. Saat kamu yakin kekuatan itulah, khodam itu akan menyatu di diri kamu pada malam penguncian ini. Nah, jadi ayahnya Ega menceritakan pada malam itu ya, dia duduk. Nah, saat bulan purnama memang tepat berada di atas, ya kurang lebih sekitar jam setengah 12 lah ya, menjelang jam 12 malam.
di situ Ayah Ega merasakan sesuatu yang memang cukup mengerikan. Ya seperti dikelilingi oleh banyak sekali makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Nah, tiba-tiba terdengar seperti suara elang. Ya, entah datang dari mana. Suara elang dengan kepakan sayap. Hus, hus. Nah, kepakan sayap dari elang-elang tersebutlah seolah-olah menerbangkan atau membasmi sosok-sosok yang ada mengelilingi Ayah Ega. Ya, ada yang matanya satu, ya, ada yang seperti ular, ada yang seperti harimau. Nah, sosok elang itulah yang dirasakan Ayah Ega masuk ke dalam tubuhnya. Nah, di sini kembali si Mbah datang sekitar jam 3 pagi. Si Mbah mengatakan, ya memang kamu udah menyatu dengan khodam yang kamu miliki. Nah, di sini ayahnya Ega bertanya, Mbah, tadi sebelum elang itu datang, saya melihat banyak sekali sosok-sosok siluman. Ya, ada yang siluman ular, matanya satu. Ada yang siluman harimau, ada yang seperti banteng, seperti kerbau, ada yang seperti buaya, ada yang seperti kera. Nah, jadi si Mbah menjelaskan, ya itu sebenarnya khodam juga, kekuatan juga yang ada di padepokan kita. Ya, mereka ingin masuk ke tubuh kamu, tapi tubuh kamu menolaknya karena nggak cocok dengan karakter diri kamu. Udahlah, kamu nggak usah banyak tanya. Ya, salah satu yang ada di padepokan ini yang penting sudah ngikut sama kamu. Nah, jadi pada malam pemutusan itu, ayahnya Ega pun keesokan harinya diperbolehkan untuk pulang. Ya, setelah beberapa bulan dia nggak pulang, dan malam itu juga ternyata Om Narto melakukan malam pemutusan. Tapi Om Narto diletakkan di sebuah gua. Nggak tahulah apa yang diambil Om Narto, entah siluman apa, nggak tahulah ya, sebagai khodam pendampingnya. Nah, jadi kita kembali lagi ke cerita di tahun 2006, yang mana pada saat itu Om Narto pergi secara misterius dan istrinya hanya mengatakan kalau suamiku pergi ke padepokan tempat Simbah. Nah, di sini setelah mendengar itu ayahnya Ega selalu kepikiran, wis ngapain Mas Narto ke tempat Simbah? Oh, jangan-jangan nih Mas Narto mau mendalami ilmu kanuragannya lagi. Ya, aku takut aja kalau dia mendalami ilmu santet, bisa-bisa dia jadi dukun santet. Ya, jadi sebelum Om Narto pulang, ya ayahnya Ega juga sudah merasakan aneh, yang mana memang selain mereka memiliki hubungan darah, ya, si Om Narto ini juga satu perguruan. Ya, jadi kontak batin lah mereka. Namun di sini ayahnya Ega mengatakan pada suatu malam dia mimpi kalau benar Om Narto kembali ke padepokan, tapi nggak kembali ke padepokan itu, cuman menemui si Mbah dan mereka pergi ke sebuah gua, yang mana gua itu diingat oleh ayahnya Ega merupakan gua di mana tempat Om Narto memutuskan malam pemutusan ilmu kanuragannya. Ya, di situ dia melihat kalau banyak sekali kera. Ya, ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil, dan di sini ayahnya Ega melihat sesosok kera yang cukup aneh. Ya, berukuran tidak seperti kera pada umumnya lah ya. Memiliki warna kuning keemas-emasan, dan di situ berdiri layaknya berjalan seperti manusia. Nah, di sini anehnya. Ayahnya Ega melihat ada 3 orang yang ada di dalam gua itu. Yang pertama, Mas Narto, dia bilang. Yang kedua, si Mbah, gurunya yang ada di padepokan. Dan yang ketiga, anak laki-laki dari Om Narto, anak bungsu dari Om Narto. Nah, jadi di situ ya, ayahnya Ega melihat kalau sosok siluman kera lah ya, kita katakan di sini, dengan pengikat kepala dan menggunakan gelang kiri kanan, duduk di hadapan mereka, dan di situ seolah-olah ya, Mas Narto seperti melakukan sebuah ritual dan menyerahkan anak yang ada di sampingnya. Jelas sekali ayahnya Ega melihat anak dari Om Narto ini diangkatnya, dan seperti diberikan kepada sosok itu. Sosok itu menerima anak yang masih berusia 7-8 tahun ini, digendongnya dan menghilang. Nah, setelah kejadian itu, beberapa hari Om Narto pulang ke rumah. Tapi pada saat Om Narto pulang ke rumah, kebetulan
ayahnya Ega pada saat itu sedang berada di pasar. Dia sudah mulai ikut dengan kerabatnya, kawannya untuk mulai berdagang di pasar, jual sayur-sayuran. Nah, ketika ayahnya Ega pulang sekitar jam 4 sore, bertemu dengan Mas Narto yang sedang duduk santai, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok di depan teras rumah mereka. Ya, jadi rumah itu kan rumah couple, cuman disekat di bagian depannya seperti bedeng. Jadi kalau meja kopi dari rumah Om Narto dan rumah Ega itu ya cuman terhalang dengan ya, sekat, cuman ukuran ya 80 cm lah Ega bilang. Jadi kalau duduk tuh ya masih bisa berhadapan. Ayah Ega pulang melihat Om Narto duduk di sana sedang santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun di sini ya, karena ayahnya Ega ya walaupun sudah lama lah nggak diamalin ya, kebatinannya atau olah kanuraganya, dia dapat melihat secara batin sosok Om Narto sudah berbeda, sangat berbeda. Ya, dia melihat, wah, Mas Narto berarti benar. Apa yang aku lihat di mimpi berarti benar. Mas Narto pulang ke Padepokan nemuin Mbah. Ya, jadi ayahnya Ega pura-pura nggak tahu. Ya, masuk ngampirin Om Narto ya, karena usianya ayahnya Ega selisih 4 tahun ya, 3 tahun 4 tahun lah. Di bawah dia langsung nyalami, "Mas, dari mana Mas?" "Ya, dari pergilah. Kamu tak ajak nggak mau." "Yaudah, yowes aku masuk dulu ya Mas. Aku mau mandi dulu." "Yo, aku tunggu di sini. Aku mau cerita sama kamu." Om Narto bilang gitu. Nah, jadi setelah ayahnya Ega mandi, ya, karena sore hari pada saat itu ya dia males keluar. Karena sudah mau maghrib, dia pulang jam 4:30, dia mandi, makan ya ntar aja lah. Dalam hati ayahnya Ega bilang, habis maghrib aja lah, nanti nggak enak, aku mau sholat maghrib dulu. Ya, jadi setelah sholat maghrib, ayahnya Ega keluar dan Om Narto masih duduk di situ. Yang biasanya Om Narto ini paling getol ibadahnya. Sewaktu sama-sama kerja di perusahaan, selalu ya boleh dikatakan nggak terlalu sering lah ya, tapi kalau nggak ada imam, dia menjadi imam di musola di perusahaan itu. Nah, "Mas, sampean kok nggak sholat?" "Ya ntar aja lah, aku lagi capek." Ya, jadi cuman itu yang dikatakan Om Narto. Dah mereka duduk lah. Mereka duduk di situ. Ega menceritakan dia mengantarkan kopi kepada ayahnya. Dia melihat sosok Om Narto. Ega masuk lagi ke dalam rumah dan di situ ayahnya langsung ngobrol-ngobrol dan Ega menguping dari ruang tamu mereka. Di situ ayahnya Ega menanyakan, "Mas, kamu dari mana sih? Kok ngilang gitu aja?" "Ya, dari mana-mana lah. Kamu udah aku ajak tapi nggak mau. Udah aku bilang kamu nggak mau ikut pun, ya aku berangkat." Dia bilang. "Emang kamu dari mana sih Mas?" "Ya, nggak perlu kamu tahu lah. Aku ada urusan, ada bisnis. Aku sekarang udah kerja. Ya mungkin beberapa hari lagi aku mau berangkat lagi." "Kemana emang Mas?" "Ajak-ajak lah kalau bisnisnya memang menjanjikan." "Lah, kamu udah aku ajak dari kemarin, tapi kamu nggak mau. Kamu pilih dagang di pasar." "Yowis, kamu dagang di pasar, tak doain. Kamu kaya dari jual sayuran," dia bilang. Nah, di situ ya, ayahnya Ega sedikit tersinggung dengan perkataan dari Om Narto bilang, "Semoga kamu kaya jual sayuran." Di situ ya ayahnya Ega langsung nyeletuk, "Yo palingan kamu pulang ke Padepokan nemuin si Mbah buat ngedalemin ilmu kanuragan kamu." Nah, di sini ayahnya Ega melihat ekspresi dari Om Narto berbeda. Yang tadi duduknya santai, mendengar kalau ayahnya Ega tahu nih kalau dia pergi ke Padepokan, langsung berubah duduknya. Langsung menatap berhadapan ya dengan ayahnya Ega, mengatakan, "Kamu tahu dari mana?" Di sini ayahnya Ega mengatakan lagi, "Mas, kita ini satu guru, satu ilmu. Apa yang kamu punya juga ada di aku. Ya, tapi aku nggak tahu apa yang kamu punya dan kamu juga nggak tahu kan apa yang aku punya. Ya wes lah. Ya, kalau kamu memang pulang ke Padepokan ya nggak apa-apa lah, urusan kamu. Tapi ya jangan niku-niku lah Mas. Umur udah tua. Ini juga aku lihat kamu balik dari Padepokan udah nggak sholat. Biasanya kamu paling getol ngingetin aku buat sholat." Nah, di sini ayahnya Ega langsung tutup poin sama Om Narto. "Jangan-jangan kamu nemuin Simpa, minta ajak lagi balik ke gua." Nah, setelah mendengar gua, ya kalimat gua, di situ Om Narto seperti kebingungan. "Kamu tahu dari mana sih?" "Ya udahlah Mas, apa yang kamu lakukan di dalam gua itu aku melihat. Aku minta-minta ya, amit-amit.
apa yang aku lihat gak akan terjadi dan cuman mimpi. Ya emang apa yang kamu lihat? Ya wes lah, gak baik kita ceritain di sini. Besok lah kita ceritain di pasar aja. Gak enak nanti anak istrimu dengar, anak istriku dengar. Ya wes lah, besok lah tak tunggu. Ya, Mas Narto bilang. Sebenarnya Om Narto ini sudah was-was juga kalau apa yang dilakukannya diketahui oleh ayahnya Ega. Nah, singkat cerita, siang hari Om Narto menghampiri ayahnya Ega sedang berjualan di pasar dengan wajah yang penasaran dan ya, seperti orang emosi lah ya, karena ada sesuatu yang ganjel di hatinya. Langsung menarik ayahnya Ega. Yowis lah, yuk kita ngopi. Aku pengen tahu apa yang kamu tahu dari aku. Nah, jangan ngopi di sini Mas, kita ngomong di tempat lain aja. Yuk kita duduk di belakang aja. Jadi di belakang pasar itu ya ada seperti lapangan lah ya. Kalau subuh-subuh lapangan itu penuh buat truk, buat mobil yang ngantar sayuran dari petani ke pasar tersebut. Nah, keadaan sepi di sana. Mereka duduk di bawah sebuah pohon. Nah, di situ ayahnya Ega mengatakan, yo amit-amit yo Mas yo. Mudah-mudahan apa yang aku tahu ini, apa yang aku lihat ini nggak sebenarnya terjadi. Emang apa yang kamu lihat? Ya, aku melihat kamu nemuin Simba. Datang ke gua itu kamu ngelakonin pesugihan. Ya Thomas? Ya kan? Jadi ayahnya Ega ini langsung tutup poin, mendesak agar Om Narto ini ngaku. Aku lihat kamu udah ngebawa-bawa keluarga kamu, Mas. Amit-amit, Mas. Amit-amit. Ingat umur. Buat apa kamu kaya? Kalau jalan pesugihan yang kamu ambil. Wah, sembarangan aja kamu. Ya nggak sembarangan, Mas. Aku lihat, aku tahu. Kalau yang ada di pendamping kamu itu ya, kera. Aku tahu. Karena aku juga tahu, Mas. Kalau Simbah itu juga kuncen pesugihan Raja Kera. Ya amit-amit, Mas, kalau kamu pakai pesugihan. Nah, di sini Om Narto yang udah nggak bisa ngelak lagi. Dia udah nggak bisa ngeles lagi. Ya, dia mengatakan, aku udah nggak tahu mau mikir gimana. Kamu enak. Anakmu 1 orang, udah besar. Anakku 1, 2. Masing-masing butuh biaya. Yus, aku nggak tahu mau cari duit di mana. Kamu enak. Ya, kamu simpanan kamu ada. Sedangkan aku ya cuman ngandelin ya pesangon yang nggak seberapa dari perusahaan itu. Aku berpikir singkat. Aku ingat pesan Simbah. Jadi gini. Sewaktu aku mutus malam pemutusan ilmu kanuragan kita. Aku milih. Aku disuruh Simbah milih. Mbah bilang, kalau aku disuruh milih antara kera dan harimau. Kalau aku pilih harimau, aku bakal jadi jawara. Ya. Tapi kalau aku pilih kera, aku bisa ngambil jalan pesugihan. Nah, jadi aku ambil kera. Wis, aku cuman mau ya. Aku nggak hobi berantem-berantem kayak kamu ya. Kalau kamu ya nekunin di padepokan itu ya buat adu jotos. Kalau aku enggak. Aku hobi ke mistis. Jadi Simbah nyaranin aku ya, buat ngambil si Raja Kera buat pendamping aku. Nah, tapi memang selama aku ngambil Khodam itu nggak pernah aku panggil. Sama sekali nggak pernah ya. Karena aku sibuk kerja yang nggak ada urusan juga aku untuk mendalami lagi ilmu-ilmu mistis buat nyakitin orang, buat nyantet orang tuh nggak ada urusan lagi. Yang penting jabatan aku di perusahaan itu baik-baik aja, nggak diganggu orang. Nah, jadi setelah aku di PHK inilah aku emosi, aku kesal. Aku udah kerja baik-baik. Ya, aku udah inilah ya, udah jadi karyawan yang baik lah, nggak pernah neko-neko, kamu tahu lah. Tapi kok aku yang di PHK? Kamu yang di PHK. Aku kesal. Nah, jadi pada malam sebelum aku nemuin kamu, ya ngajak kamu pergi itu aku ngimpi. Aku ngimpi didatangin siluman kera yang besar sekali, yang pada malam pemutusan ilmu kanuragan itu aku temui. Nah, memang pada malam pemutusan kanuragan itu kami melakukan perjanjian. Kalau saat aku sedang kesusahan, saat aku dalam keadaan sulit, aku datang ke gua tempat aku mutusin pesugihan. Di mana tempat gua siluman itu berada, aku dapat minta apa yang aku mau. Nah, jadi aku putusin lah. Aku harus balik ke padepokan ya. Aku pergi. Selama 3 hari aku pergi. Aku konsultasi dulu sama Simbah. Aku tanyain sama Simbah.
yo bener nggak bah mimpiku tuh kalau pesugihan dari siluman kera ini bisa aku ambil. Nah, aku tanya juga resikonya apa. Mbah bilang yo palingan kamu nanti setelah kamu jadi pelakon pesugihan kera, yo otomatis nanti kalau kamu mati atau batas perjanjian kamu habis, yo kamu balik ke sini. Kamu ngabdi di sini buat ngelayanin Raja Kera. Nah, di situ juga aku dilihatkan sama si Mbah. Banyak sekali manusia-manusia yang sudah melakukan pesugihan kera itu. Hidup di dalam gua itu ya menjadi pelayan kera dengan bentuk wajah ya hampir mirip lah dengan manusia tapi sudah berbentuk kera. Nah, jadi ya aku udah kalap ya, aku udah pikiranku udah singkat. Yang penting tumbalnya nggak aneh-aneh, cuma numbalin diriku sendiri. Akhirnya aku putusin buat ngambil pesugihan itu. Nah, jadi aku ajak kamu ke sana, ya, biar kamu ngelihat, biar kamu bisa ambil pesugihan sama kayak aku ambil. Ya, nah jadi di sini ya, Om Narto menceritakan semua pengalamannya saat dia melakukan ritual mengambil pesugihan di sebuah gua itu dengan siluman Raja Kera. Tapi apa yang diceritakan Om Narto tidak sama dengan apa yang dilihat ayahnya Ega di dalam mimpinya. Ya, di sini ayahnya Ega kembali mengatakan, "Mas, sampean itu sudah ditipu sama setan. Sampean itu sudah diperalat sama iblis. Ya, sampean tahu nggak? Bukan cuman sampean saja yang menjadi tumbal. Aku lihat ya di dalam mimpiku anakmu yang berusia 7 tahun itu kamu serahkan ke siluman kera tersebut." Nah, di situ Om Narto panik sepanik-paniknya. Kamu ngarang. Ya nggak mungkin lah. Toh aku kesana sendirian kok. Aku di gua itu cuma berdua sama si Mbah. Ya nggak mungkin lah anakku kubawa-bawa sedangkan aku nyari pesugihan ini untuk anakku. Mas, aku lihat ya, di dalam mimpiku, dengan batinku aku melihat kamu itu numbalin anak kamu. Nah, sekarang aku tanya sama kamu. Ya, setelah kamu melakukan perjanjian dengan siluman kera itu, apa yang kamu dapat? Apa kekayaan yang kamu dapat? Berapa hari sudah kamu pulang? 2 hari. Apa yang kamu dapat? Kayakah kamu? Nah, di sini ya, ayahnya Ega belum tahu ya. Sebenarnya sepulangnya Om Narto dari tempat pesugihan itu sebenarnya sudah membawa uang ya. Membawa uang dan beberapa keping emas. Tapi menurut perjanjian dari siluman ini, uang gaib yang sudah didapat oleh Om Narto, uang pesugihan ini ya, belum bisa digunakan sebelum 40 hari. Nah, jadi diceritakanlah, yo sebenarnya ini juga gak bisa aku ceritain sama kamu. Tapi ya wes lah, kamu udah tahu semuanya. Ya, jadi aku pulang di sana. Setelah aku melakukan perjanjian dengan siluman itu, yo aku dikasih uang. Ya, uang cukup banyak dan beberapa keping logam emas. Tapi menurut perjanjian dan si Mbah juga bilang, yo duit itu gak bisa aku gunain sebelum 40 hari. Karena ya uang itu berasal dari alam gaib. Ya, jadi sebelum 40 hari belum benar-benar menjadi uang yang bisa ditransaksikan atau barang yang bisa ditransaksikan di dunia kita. Nah kan kamu diperalat. Ya mana bisa lah. Uang gak bisa ditukerin, emas gak bisa dijual. Yuk kamu cek lagi lah. Ya, di mana kamu simpan uang itu, kamu lihat benar-benar uang apa kertas. Ya jangan sampai lah mas. Ya, nanti terjadi sesuatu hal dengan keluarga kamu, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Nah di sini ya, singkat cerita lah ya, ayahnya Ega sudah mengingatkan kepada Om Narto dan Om Narto juga cukup panik. Ya, dia mengatakan yo bodoh aku yo. Aduh, salah besar aku. Nah, jadi setelah kejadian hari itu, ya, ayah Ega berulang kali mengingatkan, Mas, ya wes lah, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Di mana kamu simpan uang kamu? Ayo kita cek sama-sama. Nah, di sini Om Narto ya sudah cukup panik. Dia mendengar kalau di dalam mimpi ayahnya Ega, ya, dengan menggunakan batin, ayahnya Ega dapat ya, merasakan lah apa yang terjadi sebenarnya. Kalau benar melihat kalau anak bungsu dari Om Narto, anak keduanya ini
ditumbalkan kepada siluman kera tersebut. Nah, di sini ternyata Om Narto mengatakan uang yang dia dapat pada saat melakukan perjanjian dengan siluman kera itu dititipkan di tempat si Mbah, dititipkan di padepokan ya, karena percuma aku bawa pulang juga mau simpen di mana, nanti dilihat sama anakku, dilihat sama istriku. Nah, jadi aku titipin sama si Mbah sebelum uang itu bisa digunakan. Jadi singkat cerita, ayahnya Ega bersama Om Narto sama-sama lah dia berangkat ke padepokan yang jaraknya lumayan jauh ya, masih berada di Pulau Jawa namun lumayan jauh dari tempat tinggal mereka ya. Akhirnya mereka sampai ke tempat padepokan dan menemui si Mbah yang sudah tua sekali. Ayah Ega mengatakan pada tahun 2006 itu ya, si Mbah cukup tua ya, sekitar ya hampir menginjak 100 tahun lah umurnya, tapi kondisi badannya masih sehat. Jadi di situ ayahnya Ega menceritakan semua lah ya, apa yang dilihatnya dalam mimpi dan dirasakannya melalui batinnya, menceritakan semua kepada si Mbah. Dan ayahnya Ega meminta Mbah untuk, ayolah Mbah, coba aku mau lihat, penasaran aku, mau lihat uang hasil pesugihan dari si Raja Kera ini. Aku mau lihat uang beneran atau daun. Nah, si Mbah mengatakan, wes kamu, jangan sembarangan ngomong. Kalau kamu nggak percaya dengan kekuatan pesugihan dari Raja Kera, ya wes kamu nggak usah datang ke sini. Yo kamu memang anak muridku, tapi kita kan beda aliran. Kamu ambil kanuragan sudah aku kasih. Tapi kalau Narto beda. Memang dia minta. Dari pertama dia belajar di sini, ya dia minta didampingin sama siluman kera. Ya wes lah, urusan dia. Ya, urusan dia, pesugihan itu urusan dia. Kamu nggak boleh tahu-tahu. Tapi di sini ayahnya Ega ya merasa sesuatu yang aneh. Seperti si Mbah ini. Ya, ada kong kali kong lah. Ada permainan lah di balik pesugihan ini dengan si siluman kera ini. Ya, ayahnya Ega terus mendesak dan akhirnya Mbah dengan perkataan yang cukup kasar mengusir ayahnya Ega dan Om Narto. Kalau kalian mau bukti, ya, 40 hari lagi kalian datang ke sini. Aku buktikan kalau kekuatan pesugihan dari Raja Kera itu memang benar-benar nyata. Datang ke sini lagi, sekarang kalian pulang. Jadi dengan emosi ya, si Mbah ini mengusir mereka berdua. Nah, jadi perjalanan dari padepokan itu menuju ke rumah mereka, rumah ayahnya Ega dan Om Narto, itu sekitar 8 jam dengan menggunakan bus. Nah, di perjalanan pulang itu, ya, ketika mereka di perjalanan pulang, di rumah terjadi sebuah kejadian misteri, yang mana Ega ada di rumah. Dia melihat kalau sekitaran pekarangan rumahnya itu ya banyak pohon-pohon, terutama ada satu pohon rambutan yang cukup rindang di pojokan rumah dari Om Narto. Ya, di pojokan rumah Om Narto itu ada pohon rambutan dan barulah ada pagar. Dia melihat banyak sekali kera yang bergelantungan. Ya, seperti ya, kera itu nggak tahu datang dari mana. Nggak biasa-biasanya ada kera masuk ke desa mereka. Ya, apalagi sampai masuk ke pekarangan rumah mereka. Nah, kera itu sangat berisik. Goyang-goyangi dahan itu seolah-olah ada yang membuat kera itu marah. Ya, Ega melihat, wah banyak sekali. Lebih lah, 50-an lebih, banyak sekali. Ada yang sampai turun ke tanah, ada yang sampai naik ke atas atap. Dan di sini, naasnya, anak dari Om Narto yang berusia sekitar 8 tahun itu baru pulang bermain ya, dengan menggunakan sepeda roda 3, sepeda kecil itu baru masuk ke pekarangan. Dan di situ Ega melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ega sedang berada di ruang tamu, duduk di ruang tamu menghadap jendela rumahnya yang terbuat dari kaca. Ya, dia melihat anak Om Narto masuk ke dalam pagar, mendorong pagar kayu itu, mengayu sepedanya masuk. Dan di situ Ega melihat sekitar 5 ekor kera dengan ukuran yang cukup besar tiba-tiba menyerang anak Om Narto dan menggigit bagian leher dari leher anak Om Narto. Di situ Ega langsung keluar, berteriak ya, ibunya Ega keluar, istri dari Om Narto keluar, dan beberapa tetangga mendengar teriakan histeris dari Ega, langsung keluar dan melihat kalau kera itu setelah menggigit leher anak Om Narto langsung pada berlarian dan
menghilang. Nah, di sini anak Om Narto yang berusia 8 tahun meninggal dunia dengan bekas gigitan di leher dan di muka ini, dan di bagian badan banyak sekali bekas cakaran dari kera-kera tersebut. Nah, ketika Om Narto dan ayahnya Ega pulang ke rumah, ya, mereka langsung dikejutkan dengan, kok ada bendera kuning? Sopo mas meninggal mas? Sopo meninggal? Ya, pertanyaan ayahnya Ega ini takut kalau istrinya yang meninggal, yang mana ibunya Ega ini memang menderita kanker payudara. Ya, sopo mas meninggal? Mas, istriku mas. Wes, sembarangan kamu. Ya, belum tahu juga udah nebak. Mas, istriku. Jadi ayahnya Ega ini feeling kalau istrinya yang meninggal. Jadi mereka bergegas ya. Dari jauh melihat bendera kuning itu, bergegas sampai ke rumah, dan ternyata anak bungsu dari Om Narto meninggal dunia. Di situ Om Narto yang melihatnya ya nggak palang lagi, menangis sejadi-jadinya, dan ayahnya Ega melihat kalau jenazah dari anak dari Om Narto ini bukan jenazahnya dia. Melalui penglihatan batinnya, ayahnya Ega ini melihat kalau jasad dari anak Om Narto ini persis berbentuk seperti monyet, berbulu, memiliki ekor, dan bagian wajahnya itu persis seperti monyet, namun masih berbentuk ya sedikit manusia lah, tapi bagian tubuhnya sudah berubah 100% menjadi bagian tubuh monyet. Ya, di sini Om Narto yang nggak tahu kalau anaknya ini benar-benar sudah menjadi tumbal dari pesugihan. Dia menangis sejadi-jadinya, menanyakan apa yang terjadi. Diceritakanlah kalau anaknya ini ya, diserang oleh gerombolan monyet, dan pada malam itu juga ya, Om Narto keluar rumah ya seperti orang kesurupan, ya, memanjat pohon rambutan itu mencari monyet-monyet yang menyerang anaknya. Tapi ya apa yang dilakukan Om Narto ya sia-sia. Karena ayahnya Ega mengatakan gerombolan monyet itu bukan monyet yang berasal dari hutan, melainkan itu adalah monyet-monyet yang dikirimkan oleh Raja Kera Pesugihan itu. Nah, jadi tradisi di Jawa, jam berapapun ya, kalau masih keburu ya, karena kejadian ini terjadi pada sore hari, dan akhirnya jenazah dari anak Om Narto dimakamkan pada malam itu juga. Ya, dimakamkan, dan pada keesokan harinya Om Narto yang sudah seperti orang linglung, ayahnya Ega mengatakan, yo mas sabar. Ya mungkin firasatku, apa yang kulihat dalam mimpiku dan apa yang kurasakan dengan batinku ini ya cuman ya sekedarnya aja lah, bukan sebenarnya. Ini sebenarnya kehendak dari Allah mas, kehendak dari Sang Pencipta. Yo wis lah, kamu sabar. Ya sekarang gini, aku nanya sama kamu, kamu yakin gak dengan pesugihan yang sudah kamu ambil? Jalan pesugihan yang kamu bilang bisa menjadi solusi untuk keluarga kamu. Tapi di sini Om Narto cuman diam aja, sesekali meneteskan air mata. Ayahnya Ega tahulah kalau Om Narto nggak mungkin menjawab pertanyaan ya ketus ya dari ayahnya Ega ini. Ya dia sadar lah, ya wis lah, pelan-pelan lah nanti akan aku arahkan gimana bisa supaya ya apa yang sudah dilakukan Mas Narto ya bisa diluruskan lagi. Jadi di sini ayahnya Ega takut ya kalau pesugihan ini merembet, karena sepengetahuan ya dari ayahnya Ega ini yang namanya perjanjian dengan iblis, perjanjian dengan setan seperti yang sudah dilakukan oleh Om Narto ini, nggak cuman satu tumbal, pasti bakal ada tumbal-tumbal selanjutnya. Nah di sini ayahnya Ega juga memastikan kalau Om Narto sudah diperalat oleh si Mbah, guru mereka pada zaman dulu itu, guru kanuragan dari ayahnya Ega, dari Om Narto. Nah, di sini dia mencoba ya untuk mencari tahu tentang pesugihan dari siluman kera. Menanyai beberapa orang-orang atau teman dekatnya, ya, bertanya kepada guru-guru besar yang ada di sana, ya, para wali yang ada di sana, para kiai yang ada di sana, menanyakan gimana caranya kalau kita untuk bisa memutuskan perjanjian dengan setan,
perjanjian dengan iblis, ya kasar ngomongnya pesugihan. Jadi banyak yang menyarankan kalau segera dilakukan taubatan nasuha, ya. Karena apa yang dilakukan orang untuk melakoni pesugihan ini itu sudah menduakan Tuhan, ya. Sudah melakukan kesyirikan yang teramat sangat. Meminta kepada selain Allah itu sudah bukan hal yang baik lagi. Jadi di sini ayahnya Ega banyak mendapatkan syarat, banyak mendapatkan masukan untuk mengajak Om Narto segera bertobat. Tapi di sini setelah Om Narto mendengar syarat-syarat dari ayahnya Ega ini, saran-saran dari ayahnya Ega ini, gue bisa mas tobat daripada nanti berkelanjutan. Nah, kembali di sini pemikiran dari Om Narto bertentangan dengan pemikiran dari ayahnya Ega. Kamu ngatur-ngatur hidup aku. Anakku udah mati, tapi aku nggak kaya-kaya sampai hari ini. Mana duit pesugihanku? Mana kekayaan pesugihanku? Jadi di sini ayahnya Ega ya melihat kalau kondisi mental dari Om Narto ini sudah terguncang. Ya boleh dikatakan ya sudah agak sedikit stres lah, ya, memikirkan harta pesugihannya yang nggak datang-datang. Sedangkan tumbal sudah diambil. Tapi di sini ayahnya Ega karena memiliki tanggung jawab, ya, ikatan batin lah ya, saudara sepupu layaknya seperti saudara kandung, ya. Jadi terus menuntun Om Narto ini untuk bertobat. Wis mas, lupain aja lah pesugihan kamu tuh, lupain. Ini semua bukan kehendak pesugihan kamu. Ini semua kehendak dari Allah. Allah sudah menentukan jalan ini untuk kamu. Dan ini juga pukulan untuk kamu, tamparan untuk kamu supaya kamu ingat kepada Gusti Allah, bukan ingat harta pesugihan kamu. Wes, eling mas, eling. Nah, di sini disuruh istighfar, tapi nggak mau. Disuruh istighfar, tapi nggak mau. Nah, jadi Om Narto yang udah nggak bisa dikontrol emosinya, kadang teriak-teriak, ya. Kadang ngelihat orang lewat di depan rumahnya, dia marah-marah nggak keruan, menanyakan di mana hartaku. Jadi singkat cerita, seluruh warga kampung di situ tahu kalau Om Narto ini melakukan pesugihan kera. Woi, mana? Uangku mana? Mana? Harta pesugihanku mana? Sini, bawa sini, antar sini. Nah, jadi kalau ketemu orang tuh ya kayak gitu. Nah, jadi ayahnya Ega yang pertama ya malu lah, ya kan. Selama ini keluarga mereka tuh dikenal ya keluarga baik-baik, keluarga alim-alim. Om Narto ini jangankan untuk melakukan pesugihan, ya kasar ngomong lah, untuk lelean main judi ya, main judi kartu tuh nggak pernah. Taat sekali dengan agama, tapi nggak tahu kenapa lah ya, sampai tersesat memikirkan untuk mengambil jalan pesugihan. Nah, disinilah ya ayahnya Ega berniat untuk membongkar jalan pesugihan dari si Mbah ini, ya, karena dia sudah tahu kalau Om Narto ini cuman dijadikan tumbal, cuman dijadikan umpan, diperalat oleh si Mbah. Sebenarnya ini bukan pesugihan untuk kekayaan, ya, tapi di sini si Mbah melakukan pesugihan untuk kedikdayaannya, pesugihan untuk kekuatannya. Nah, di sini ayahnya Ega yang sudah tahu, karena sudah menemui beberapa ulama, mereka sudah melakukan ya, mohon maaf sebelumnya ya, perjalanan batin lah, ya, menerawang ke alam gaib untuk mencari tahu apa akar dari permasalahan ini, dan terjawablah sudah kalau memang Om Narto ini datang ke tempat yang salah, yang mana pada saat itu si Mbah ini yang sudah berusia hampir 100 tahun memang sedang membutuhkan tumbal untuk kedikdayaannya, untuk ilmu yang dilakoninya untuk panjang umur. Nah, jadi di sini ternyata Om Narto diperalat oleh setan, diperalat oleh siluman kera untuk mendapatkan pesugihannya. Jadi singkat cerita, ayahnya Ega nggak mungkin lagi membawa Om Narto untuk pergi ke tempat si Mbah, karena perjanjiannya Mbah bilang 40 hari lagi kamu datang ke sini, kamu lihat harta yang kamu dapat, uang hasil pesugihan kamu bisa kamu ambil. Ya karena kondisi Om Narto yang mohon maaf sebelumnya
ya, sudah layaknya seperti orang gila. Berpakaiannya udah nggak normal lagi. Ya, jadi singkat cerita, ayahnya Ega lah ya, memutuskan untuk datang ke sana. Namun sebelum berangkat, ayahnya Ega menemui salah satu kiai yang berada di sekitaran tempat mereka tinggal. Nah, kiai itu memberikan wejangan. Nah, hati-hati, kamu pingin berangkat ke sana. Ya, saya lihat kalau selama ini, setelah kamu ikut campur di urusan Kang Mas Munarto, kamu sudah diperhatikan oleh sosok gaib yang akan membahayakan diri kamu. Yowes, kamu berangkat jangan lupa doa. Kamu minta perlindungan ke Gusti Allah. Kamu minta jalan ini diluruskan. Berkat niat kamu tulus membantu Kang Masmu, kamu dimudahkan jalannya. Kamu diselamatkan dan permasalahan ini dapat diselesaikan. Ingat, kalau nanti mendapat satu hambatan, ya, kesulitan saat di jalan, jangan lupa kamu beristighfar dan bersolawat. Minta kepada Allah. Minta pertolongan dan jalan keluar. Akhirnya, siang itu setelah dari rumah Pak Kiai dan mendapat ujangan, dia pun berpamitan dan berangkat menuju tempat padepokan Simbah. Nah, di sini anehnya, ketika dia sedang menunggu bus, ya, satu pun bus yang ingin ditumpangi untuk tujuan ke lokasi padepokan itu, tidak ada yang mau berhenti. Sedangkan dia menunggu di tempat yang biasa orang naik ya, pangkalan lah, tapi bukan terminal. Di pinggir jalan yang mana bus itu akan berhenti naikin turun penumpang. Tidak satu pun bus itu mau membawa ayahnya Ega. Ya seperti ya lewat gak ada yang berhenti. Nah, jadi pada sekitar ya hampir sore lah, ayahnya Ega juga udah putus asa. Ya wis lah, besok aja lah kali ya aku berangkat. Udah sore juga nggak ada bus. Nah, pada saat dia udah putus asa, adalah sebuah mobil ya, tapi bukan bus seperti biasa aja, berhenti dan menanyakan kepada ayahnya Ega mau kemana. Mas, mau kemana sampean? Nah, ayahnya Ega mengatakan, aku mau ke sana. Ya wes lah, kami mau ke sana. Ayo barengan, tak tumpengin. Ya, jadi dia dikasih tumpangan gratis dengan mobil yang minibus lah ya, minibus tapi nggak terlalu besar. Akhirnya sore itu dia berangkat bersama minibus itu. Ada 3 orang, sopir 1 orang di depan dan 1 orang duduk di tengah. 4 orang lah penumpang di dalam minibus itu, termasuk ayahnya Ega. Singkat cerita, perjalanan menuju ke sana melewati beberapa hutan lindung dan jalan yang cukup terjal dan berkelok. Nah, jadi dia berangkat sekitar jam 5:30 ya, karena perjalanan 8 jam untuk sampai ke lokasi padepokan. Jadi di tengah jalan sekitar jam 8, setengah 9 malam ya, terjadi sebuah peristiwa yang menurut ayah Ega sangat aneh sekali. Nah, jadi dia jelas melihat sopir ini normal, membawa mobil dengan inilah ya, dengan santai, tidak terlalu ngebut, dan dia bisa merasakan kalau sopir ini memang sopir pengalaman lah, bukan sopir baru. Mereka sambil cerita-cerita. Ayahnya Ega ditanya, mau kemana mas? Enggak, aku mau nemuin mbahku. Dia tinggal di sana, aku udah lama nggak suwun ke sana, nggak main-main ke sana. Oh gitu. Ya kami nggak jauh lah mas dari tempat mas bakal tuju ini, tapi kami masih turun ke bawah lagi. Ya, jadi mereka cerita-cerita dan sampai di sebuah hutan lindung, masuk ke kawasan hutan lindung. Di situ pertama ayah Ega melihat di dedahanan itu terlihat beberapa ekor monyet yang dari kiri ke kanan, ya, dari dahan pohon ke pohon satunya lagi, ya, nyebrangin jalan dengan loncat-loncat, dan ayahnya Ega berdetak di dalam hatinya. Wah, nih kayaknya nggak seperti biasa. Ya memang kondisi di hutan lindung, tetapi dia nggak pernahnya melihat monyet ramai lalu lalang. Ya palingan kalau ada tuh 1-2 lah. Tapi ini enggak. Seperti monyet itu mengikuti mobil yang dia tumpangi. Dan pada suatu ketika, ya, di sebuah tikungan tiba-tiba monyet besar terjun dari atas, menimpa kaca mobil dan membuat mobil itu masuk ke dalam jurang. Tapi jurang nggak terlalu dalam. Dengan kondisi terbalik, di situ ayah Ega ya, mengalami luka cukup parah di bagian dahinya, di bagian tangan, dan dengkul sebelah kirinya itu terkilir, dan 3 orang ya, yang ada di dalam bus itu nggak sadarkan diri. Nah, di sini ya, dia ingat pesan dari kiai ini. Ya.
untuk dalam keadaan seperti itu. Ya, dia beristighfar dan bersolawat, beristighfar dan bersolawat, beristighfar dan solawat, dan ternyata apa yang dialami ayah Ega yang barusan ini hanyalah gambaran ke depan. Jadi ternyata dia masih di dalam mobil dan menuju ke tikungan yang ada di dalam bayangannya. Nah, jadi pas masuk ke dalam tikungan itu, ya, ayahnya Ega memberitahu kepada sopir, Mas, pelan-pelan aja, kiri, pelan-pelan aja kiri. Kenapa? Aku mau ngencing, dia bilang ya. Jadi dia bilang gitu, aku mau ngencing. Jadi alasannya ayahnya Ega pelankan mobilnya, mampir ke kiri, berhenti di kiri. Aku mau turun, aku mau kencing. Jadi sebelum memasuki tikungan itu, tikungan yang ada di dalam bayangan ayah Ega, kalau disitulah mobil mereka akan kebalik. Ya. Ayahnya Ega turun dan masuk ke dalam semak-semak. Dia nggak kencing. Ya. Di situ dia mulai bersolawat. Ya. Duduk di situ dia bersolawat, beristighfar, bersolawat, berdoa, ya Allah Tuhanku, kalau memang malam ini ajalku, kalau memang malam ini ya ajalku mati di tangan siluman kera, aku ikhlas. Tapi atas seizinmu. Tapi kalau enggak, ya selamatkanlah kami dalam perjalanan. Nah, di situ ayah Ega mendengar ramai sekali suara kera. Ya. Wah, ya, dia merasa kalau di sekitarnya itu dipenuhi oleh kera. Tapi dia tahu kalau itu cuma bayangan saja. Nah, disitulah ya, dia merasakan kalau dari balik pepohonan dia melihat seperti ada bayangan putih. Ya, bayangan putih, dan Allahu a'lam ya, ayahnya Ega mengatakan ya seperti bayangan kiai yang ditemuinya sebelum berangkat. Persis seperti itu, namun cuma sekedar bayangan. Nah, kiai itu melintas di tengah jalan, pas di tengah-tengah tikungan yang ayahnya Ega melihat kalau kecelakaan di situ. Berhenti di tengah-tengah tikungan itu ya seperti mengibaskan sorbannya. Dia menggunakan sorban, mengambil sorban dari lehernya dan mengibaskan sorbannya seperti ini. Nah, setelah itu, ayahnya Ega tidak lagi mendengar suara kera yang ramai. Sama sekali tidak lagi mendengarkan suara kera yang ramai. Nah, disitulah ya, ayahnya Ega keluar dari semak-semak dan kembali menuju ke perjalanan. Nah, sampai ya, akhirnya singkat cerita, sampailah ayahnya Ega ke Padepokan Simba. Karena perjalanan sempat terhenti cukup lama. Ayahnya Ega mengatakan dia sampai itu kurang lebih jam 11 malam. Naik ke atas bukit, berjalan kaki sendirian, dan sampai di Padepokan, alangkah terkejutnya ayah Ega melihat si Mbah tidak ada lagi di Padepokan tersebut. Nah, di sini ayahnya Ega mencoba mencari di sekelilingan Padepokan dan mencoba mencari di mana sih sebenarnya arah gua, ya, tempat Kang Masnya tadi ini mengambil pesugihan. Jadi dia berjalan mengelilingi Padepokan itu, masuk ke semak-semak ya. Ya nggak begitu rindang lah, nggak bisa dikatakan hutan ya. Ya masuk ke situ dan menemukan memang ada sebuah gua. Ya, dia masuk ke dalam gua tersebut ya, dia menemukan beberapa sesaji dan bekas dupa yang dibakar. Namun dia nggak menemukan siapa-siapa yang ada di sana. Dia mencoba untuk membuka batinnya lagi. Dia mencoba untuk kembali bersolawat, dia kembali beristighfar, namun dia nggak bisa merasakan apa-apa ya, seperti gua itu ditutupi oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan dia duduk lama sambil beristighfar di situ, dia merasa sangat mual dan sangat pengap. Jadi karena ayahnya Ega memang kemampuan spiritualnya pada saat itu ya boleh dikatakan masih sekian persen lah ya. Jadi dia nggak bisa menahan tekanan energi dari ilmu hitam itu. Dia keluar. Nah, dia keluar tapi dia nggak tahu dia harus kemana. Di jam 11 malam itu yang jelas angkutan sudah nggak ada lagi. Ya mau nggak mau, pada malam itu dia menginap di Padepokan yang sudah kosong. Nah, jadi pada malam itu ya terpaksa lah ya dia tidur di Padepokan yang sudah kosong. Si Mbah nggak tahu pergi kemana. Nah, sehingga cerita pada pagi harinya dia kembali turun dari atas bukit itu. Dia mencari tumpangan, mencari bus untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, di situ dia melihat kondisi emasnya, Kang Mas Hitonya. Ya sudah nggak karuan lagi, ya makin parah. Ya boleh dikatakan ya sudah stres berat. Ya karena kehilangan anaknya. Warga juga sudah sering mengejeknya sebagai wah siluman kera sakti,
pesugihan kera. Di situ ayahnya Ega kasihan melihat dari mental anak Kang Masnya, ya, mental dari istrinya, dan dia juga melihat kalau Ega beserta istri dari ibunya Ega lah ya, merasa tertekan juga karena kejadian ini. Dan singkat cerita akhirnya, jadi di tahun 2006 itulah mereka memutuskan untuk pergi, menjual rumah tersebut dan pindah ke Jawa Barat. Jadi dari tahun 2006 sampai hari ini Ega tinggal di Jawa Barat. Namun di sini om dari Ega ya, di tahun 2009 sudah meninggal dunia dengan penyakit yang dia derita, ya, depresi lah ya. Jadi hari-harinya dilalui dengan marah-marah. Sempat dirawat di rumah sakit jiwa ya. Namun kondisi kejiwaannya tidak membaik dan kondisi kesehatannya menurun. Akhirnya meninggal dunia. Namun di sini ya, berkat kejadian ini, ayahnya Ega setelah bertemu dengan kiai yang dulu memberinya syaran ya, memberikan masukan kalau dalam keadaan tersesat, dalam keadaan terdesak ya, harus melakukan amalan ini ya, bersolawat, beristighfar. Dan ternyata pertemuan ayahnya Ega dengan kiai ini, dengan wali ini ya, itu membuat kehidupan dari ayahnya Ega menjadi seorang yang memiliki kemampuan spiritual yang sampai hari ini Ega menceritakan kalau ayahnya sudah cukup banyak membantu orang dalam kesusahan, dalam kesulitan. Jadi setelah membawa Ega dan keluarganya, keluarga dari omnya juga ke Jawa Barat, ayahnya Ega kembali ke desanya untuk mengurusi, menjual rumah, menjual tanah dan menjual rumahnya. Nah, sembari menjual tanah, menunggu pembelinya, ternyata ayahnya Ega ini tinggal di pondok pesantren, tempat wali ini atau tempat Pak Kiai ini. Disitulah dia mendalami ilmu agamanya. Dia mendalami lagi ilmu kebatinannya dengan tauhid. Ya. Jadi Ega menceritakan sampai hari ini ayahnya masih sering diminta bantuan lah ya. Kalau ada orang yang dalam kesusahan, terutama dalam hal-hal ya berbau-bau pesugihan, melepas ikatan-ikatan orang, ya, orang-orang yang banyak ya, Ega bilang mulai dari penipuan pesugihan, mulai dari memang benar-benar terjerat dalam pesugihan. Memang sampai hari ini beberapa orang lah masih sering datang ke tempat tinggal beliau yang berada di Jawa Barat untuk meminta tolong, memutus mata rantai dari pesugihan ini. Ya, bukan minta untuk dicarikan pesugihan, tidak. Ya, minta diputuskan. Nah, jadi demikianlah kisah yang disampaikan oleh Mbak Ega. Yang menurut saya kisah ini cukup menarik. Ya, jadi gini, pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Ega itu adalah jangan sekali-sekali terpancing atau terperdaya oleh setan, bujuk rayu setan, seperti apa yang telah dialami oleh omnya. Anak dari omnya benar-benar meninggal ya, karena lakon pesugihan yang dilakukannya. Ternyata lakon pesugihan itu adalah kedok dari si kuncen pesugihan untuk mendapatkan kedikdayaannya, mendapatkan ilmunya. Ya, jadi Ega mengatakan di sini ya, seburuk-buruknya kehidupan yang kita alami, ya, sepahit-pahitnya kehidupan yang kita jalani, ya, semata-mata hanya Allah lah tempat kita mengadu. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dapat saya sampaikan kali ini. Menceritakan kisah yang dikirimkan oleh Mbak Ega yang berada di Jawa Barat. Dan terima kasih Mbak Ega. Saya ucapkan terima kasih karena cerita ini cukup berkesan. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi kisah misteri, pengalaman misteri yang sahabat-sahabat pernah alami seperti yang dialami oleh Mbak Ega, sahabat-sahabat boleh mengirimkan kisahnya ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com, dan insya Allah saya akan menceritakan pengalaman misteri sahabat-sahabat semua. Jadi demikianlah kisah misteri ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kalimat, salah-salah kata dalam penyampaian kisah kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.